Ini adalah money management ya. Ini yang dinamakan money management, teman-teman. Silakan kalian juga cek ya. Ini wajib di-print sebagai jurnal kita trading ya. Untuk pembukaan teman-teman ya, saya harap terlalu banyak yang chat saya teman-teman ya, nunggu gajian dan lain sebagainya. Itu hal yang paling saya gimana ya? Istilahnya kayak aneh aja teman-teman ya. Karena trading ini tujuannya untuk menghasilkan uang ya, bukan gajian kalian untuk ditradingkan ya. Tapi trading untuk gajian. Silah ubah konsepnya teman-teman ya. Nah, kesalahan yang saya lihat pemula yang baru gabung ke grup saya, yang baru seminggu ini teman-teman, saya lihat ada yang 5 kali depo, ya itu pun deponya mungkin 140.000, 140.000 ya. Itu sudah salah. Itu pasti akan rungkat teman-teman. Saya berani bilang seperti itu. Karena kalau modal 140.000, kita nggak bisa bicara money management teman-teman. Money management itu tidak bisa kita bicarakan di modal yang 140.000. Kalau 500 masih it's okay lah. Masih bisa kita bicarakan ya. Nah, itu poin yang pertama, teman-teman. Kesalahan seorang pemula, ya, itu adalah menyicil deposit, ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan, teman-teman ya. Ini berapa jumlah open posisi? Ya, saya jawab itu 1% dari modal. Ya. Nanti pasti ada yang tanya lagi, Bang. Kalau modal segini, berapa saya OP, Bang? Saya sangat amat yakin seperti itu ya. Jawabannya saya tetap 1% dikali modal. Ya. Terus target profit berapa? Kita buat target profitnya 5%. Nah ini teman-teman. Jadi wajib kalian sudah ada planning ke depannya. Ya. Lakukan ini selama 3 bulan aja. Setelah itu, setelah 4 bulan kalian mau mengejar berapapun angkanya terserah. Karena saya berani jamin kalian itu bakalan bisa menjadi seorang trader kalau udah lewat fase 3 bulan ini. Ya. Kalau di trading lain mungkin kalian fasenya butuh bertahun-tahun ya. Butuh bertahun-tahun kalian untuk bisa belajar dengan baik dan benar ya. Tapi kalau di Stockity saya rasa kalian cukup 3 bulan aja. Saya sangat amat yakin dia akan bisa ya. Oke. Nah ini yang stop loss. Nah stop loss itu di angka K2 ya. Kalau kalian menemukan K2 terus kalian loss, kalian stop. Ya, yang belum paham K2 itu adalah kompensasi kedua. Jadi begini, saya jelaskan. Modal awal saya anggap di sini 2 juta ya biar gampang. Kalau kalian mau ubah silakan diubah, tinggal diklik aja di sini maka semua nilai akan berubah ya. Jadi ini sudah autopilot ya. Anjay, keren sekali bahasanya autopilot cuy. Pokoknya ini sudah kalian masuk grup itu tinggal ini aja. Saya sudah sediakan nasi, kalian tinggal makan sendiri aja. Itu teman-teman ya. Kemudian OP pertama itu kan 1% dari modal. Jadi 1%-nya itu 20.000. Nah, tapi kalau loss ini itu namanya kompensasi K1 ya. K1 50.000. Jadi kalau K1 ini kita profit, secara saldo kita sudah profit. Kemudian K2 teman-teman ya. K2 itu di angka 125.000 ya. Jadi nanti kalau kalian sebelum trading, kalian cek aja Excel-nya, berapapun modal kalian ditulis aja di sini. Nanti akan data angka naik di sini sudah kelihatan ya. Nah, K2 kalau ini loss, kalian open posisi 125.000. Sehingga secara saldo kalian akan profit kalau ini K2 ini profit. Ya, secara saldo akan selalu bertumbuh. Ya, maka dari itu saya bilang, trading itu bukan seberapa banyak kalian one shot atau profit langsung ya. Tapi seberapa kalian hebatnya saldonya berkembang ya. Misalnya loss itu hal biasa teman-teman. Loss itu pasti terjadi Bang. Namanya juga trading Bang. Saya dan kita juga bukan Tuhan, bukan bukan pemilik broker yang tahu kapan bisa naik, ya kapan bisa turun. Kita kan nggak tahu Bang. Ya, nggak ada yang tahu ya di dunia ini tidak ada yang tahu. Nah, kalau K2 ini sampai loss teman-teman, kita harus berhenti sejenak ya. Berhenti, kita harus berhenti untuk istirahat ya. Karena kalau sampai kalian melanjutkan trading, nanti psikologis kalian terguncang, kalian akan over trade, kemudian kalian akan all in, terus gembel. Itu sudah sering terjadi. Nah, nyambung lagi. Untuk mengatasi adiktif kalian trading, ya kalian terus-terusan trading, itu caranya adalah membagi sesi. Nah, jadi yang paling pertama adalah tentang trading adalah psikologis yang baik. Gimana caranya psikologis yang baik? Yang pertama adalah money management. Yang kedua jangan sampai overtrade, yaitu dengan membagi sesi. Kalau kalian membagi sesi trading, saya yakin kalian tidak akan sifat tamaknya akan mulai berkurang. Contoh, ya, bagi sesi misalnya kalian kalau punya waktu renggang dari sore sampai malam bagi sesi. Sore jam 6 kalian trade, malam jam 9 ya.
Kemudian setiap sesi trading itu maksimal 10 kali OP, maksimal. Loss atau profit kalian berhenti. Ya, maupun secara saldo kalian loss, kalian berhenti. Profit berapapun berhenti. Jangan dulu pakai target 5%. 5% kan harian. Sesi kedua pun seperti itu. Ya hitung, oh saya sudah 10 kali ini trade, berhenti. Nah, dengan cara seperti itu kalian akan meminimalisir adiktif dan ketamaan kalian. Oke, selanjutnya teman-teman. Ini saya contohkan dengan modal 2 juta. Bulan pertama teman-teman ya. Kita trading itu secara profesional teman-teman. Secara profesional. Bahwa trading itu adalah pekerjaan, bukan main. Ya, bukan untuk permainan. Makanya saya bilang kalau orang yang trading lewat HP biasanya akan adiktif. Ya, tapi nggak masalah, bisa kok. Tapi adiktif karena dimanapun kita bisa akses, Bang. Beda dengan menggunakan laptop atau PC ya. Lanjut. Nah, tabel ini saya buat benar-benar kita kayak bekerja ya. Kita bekerja dengan enjoy ya, tanpa ada perintah siapapun. Yang merintah kamu adalah otakmu sendiri dan pikiranmu ya, dengan psikologismu ya. Jadi buatlah seserius mungkin untuk trading ini. Ya, walaupun kita santai, buatlah seserius mungkin ya. Nah, kemudian ini saya contohkan saldo awal itu di 2 juta, teman-teman. 2 juta. Kemudian untuk target profit berapa? 5%. Ya, 5%-nya itu 100.000. Saldo akhir menjadi 2.100.000 itu di hari pertama. Di hari kedua, kalian gunakan modal ini ya. Modal kalian kan udah jadi 2.100.000. Jadi kalian cari profit itu 5%, 105. Nah, berapapun kalian dapat, kalian tulis di sini. Tulis. Jadi ada data, ada semangat, ada tujuan kalian untuk trading. Itulah gunanya jurnal trading. Nah, kemudian di tanggal 25, di hari ke-25 ya. Jadi trading ini kan sebulan 30 hari. Tapi saya buatkan cuma 25 hari ya. 5 harinya anggaplah kalian ada loss atau ada kalian berhenti ya. Kalian tidak trade, terserah kalian ya. Jadi ini adalah money management yang paling masuk akal, yang paling rasional saya buat ya. 5 hari itu saya anggap ada yang loss, ada yang profit, sehingga 5 hari itu saya anggap libur ya, biar kalian gampang ngitungnya ya. Oke, lanjut lagi. Di hari ke-25 kalian sudah mencapai di angka 6.700.000 teman-teman. Ya. Modal 2 juta sebulan menjadi 6.700.000 ya. Kalau biasa melihat konten-konten di TikTok paling wih dikit banget ya, tapi sekali lagi saya bilang modal 2 juta ini bisa mencapai 1 M kalau kalian konsisten 5% saja ya. Lanjut teman-teman. Di akhir bulan ya kalian harus ada namanya withdraw ya. Jadi ini sebagai pengingat bahwa kita dapat gajian di dunia trading, Bro. Santai kan? Kalian gaji diri sendiri lah. Withdraw modalnya yang tadi 2 juta ini kita withdraw 2 juta. Jadi saldo kalian 4.700.000. Withdraw ini pakai traktir siapa kayak. Jadi dengan cara seperti ini, kalian benar-benar ada tatanan di dalam trading, teman-teman. Target ada, pengingat ada, ya, goals ada ya, teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Jadi modal bulan kedua itu modalnya sisa lagi 4.700.000 karena kita sudah withdraw ya. Modal 4.700.000 lagi cari 5%. Ini kita lakukan konsisten selama 3 bulan dulu, konsisten ya. Nah, di hari ke-25 di bulan kedua saldo kalian sudah 16 juta teman-teman. 16 juta cuy. Makanya saya bilang 5% ini sebenarnya cukup bombastis sebenarnya. Makanya kalau ada yang keberatan mencari 5%, turunkan aja nominalnya 4% atau 3%. Bebas, Bang. Ya, asal kalian itu tidak loss saja. Oke, kita WD lagi bulanan. Ingat, WD-nya ini sebagai pengingat kita bahwa kita adalah bekerja di dunia trading ya. Oke, saldo sisa 14. Lanjut lagi teman-teman ya. Di bulan ketiga, saldo kalian mulai dari 14 juta. Ya. Nah, di akhir bulan tanggal 25 itu tercapai 47 juta. Nah, yang di withdraw itu bukan 2 juta lagi, Bro. Tapi 40 juta. Ini anggaplah sebagai bonus berhasil. Kita rayakan dengan WD besar 40 juta. Sisanya 7 juta. Jadi selama 3 bulan ini kita sudah profit kisaran 44 juta. 3 bulan. Ya, kita lihat di bulan selanjutnya ya. Nah, teman-teman, di bulan keempat ini namanya bagi yang saya sebut next level money management ya. Kita lanjut ke
bulan keempat ya. Kalau sudah 3 bulan kalian berhasil ya, di bulan keempat itu enteng banget karena kalian sudah profit besar. Kedua, kalian sudah istilahnya sudah punya insting di dunia trading ya. Karena yang namanya trading itu teknik tidak ada yang pasti, sehingga kita harus mengasah juga insting kita ya, terutama di market ya. Market misalnya market kripto kebiasaannya kayak gini. Kalian lama-lama akan paham teman-teman karena kalian rajin latihan ya. Nah, ini juga kalau trader ini dari awal mengalami loss ya, ini banyak yang mungkin banyak dari grup-grup sebelah yang mengalami loss doll ya. Itu sebenarnya hal yang sulit untuk bangkit di dunia trading teman-teman. Makanya saya bilang kalau sudah loss besar sebaiknya berhenti trading. Karena berat bang, berat di psikologis. Ya misal kalian loss sudah 30 juta, kalian dengan modal 2 juta profit sehari 100.000, wah kapan balik modalnya ini bro. Terus sudah profit 7 juta misalnya dari modal 2 juta, saldo kalian jadi 9 juta. Wah, kemarin saya loss 30 juta nih, Bro. Masih jauh nih, Bro. Kejar, akhirnya gembel lost doll. Itu udah biasa dan itu realita yang terjadi. Makanya saya di sini mau wanti-wanti kalian agar tidak seperti itu. Makanya saya buatkan 3 bulan yang kecil, cuma 5% aja, ya. Lanjut lagi. Di bulan keempat kita buat itu 10%, teman-teman. Nah, ini udah mulai berat nih, mencari 10% itu udah mulai agak agak bagi kita yang melihat di atas kertas ini, wah sulit ya mendapatkan angka gitu. Tapi dengan menggunakan teknik yang kita buat, kemudian money management yang ketat, ini bagi saya sudah sangat amat bisa untuk mencapai ini. Apalagi 3 bulan kemarin kalian berhasil gitu. Saya yakin banget teman-teman. Ya, modal yang tersisa setelah withdraw 40 juta itu di angka 7.900.000, anggap 8 juta. Ya. Nah, di bulan keempat ya, di hari ke-25 ini saldo kalian sudah 86 juta ya. Sekali lagi, kita withdraw tiap bulan. Ya, makanya ini yang saya bilang. Tapi kita trading untuk gajian ya. Tiap bulan kita gajian lagi 40 juta kita tarik. Sisa saldo 46. Di bulan kelima kita mulai ya, modal 46 juta cari 4 jutaan ya. Nah, bulan kelima ini saldo udah mulai bengkak teman-teman. Sudah di angka 500 juta. Nah, inilah kalian tarik. Ya, 40 juta lagi ya. Nah, ini yang saya bilang bulan ke-6 di minggu pertama. Sorry, di hari ke-9 kalian sudah mencapai 1M, teman-teman. Ya. Kalian sudah mencapai 1M. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Karena banyak orang yang mengira, wah, 3 bulan ini berat ya trading, 3 bulan ini mencapai 5% itu enteng. Dia merasa waduh ini terlalu kecil nih profitnya, kita tingkatkan lagi akhirnya loss, kita tingkatkan lagi akhirnya loss. Itu udah biasa terjadi karena dia masih kepala batu, stone head ya, kepala batu. Jadi kalian sudah saya berikan seperti ini masih keras kepala ya. Nanti setelah loss baru nyadar, wah ternyata bener yang dibilang mentor saya, waduh gembel nih bos. Nah, ini yang saya bilang, makanya jangan sampai kalian gembel baru kalian sadar. Ya, orang-orang yang loss itu biasanya baru ketika loss itu baru dia sadar, wah kenapa sih saya nggak ngikutin omongan. Nah gitu bang. Sampai di sini jelas ada pertanyaan teman-teman? Nah, money management ini teman-teman ya, itu sangat sangat jarang dijelaskan oleh mentor-mentor yang lain. Sangat amat jarang ya. Ya, entah saya kurang tahu juga tujuan mereka apa ya. Tapi kalau saya ini karena ini adalah hal yang paling penting. Jadi ini yang selalu saya tekankan ke kalian ya. Ini yang paling kalian sepelekan, ini yang selalu saya tekankan. Biar kalian bisa profit konsisten ya. Lanjut lagi teman-teman. Nah, jika kalian sudah money management yang kuat, kita lanjut ke teknik